Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Sangat menarik sekali ya, bahkan kemarin deklarasi Anies Baswedan di Medan begitu antusias sekali, banyak warga yang menyambut dan bahkan hampir ribuan dan bahkan ratusan ribu menyambut kedatangan Anies Baswedan. Dan hari ini ada berita yang cukup menarik. Usai dapat sembako di acara relawan Ganjar, puluhan abang becak di Medan antusias jumpai Anies. Insya Allah Anies Presiden 2024. Ini sangat menarik ya. Ingin karena ada penyambutan Anies Baswedan luar biasa. Kemudian ada deklarasi acara relawan Ganjar di situ. Biar berpecah belah antara warga Medan. Tetapi pada hakikatnya ini hanya diambil sembakonya. Tetapi mari kita lihat dulu sebelum masuk ke beritanya. Kita baca di Twitter seperti ini. Ini yang di Twitter yang lagi ramai sekali dari Maudi Asmara. Usai dapat sembako di acara relawan Ganjar, puluhan abang becak di Medan antusias jumpa Anies di Istana Maimun. Insya Allah Anies Presiden 2024, semua akan Anies pada waktunya. Saya tertawa melihat ini begitu kan. Inginnya seolah-olah agar pecah di Medan antara pendukung Ganjar dan pendukung Anies Baswedan. Tahu-taunya abang becak ini setelah menerima sembako, dia datang antusias menjumpai Anies Baswedan di Istana Maimun. Wow, sangat luar biasa sekali. Mari kita baca terlebih dahulu. Ini dari pro dan kontra yang saya bacakan di Twitter seperti ini. Bandar Tekor, koordinator bisa Ganjar kena omil kakak pembina. Masyarakat Sumut khususnya di Medan penjemputan Anies Baswedan karena kesukacitaan, keikhlasan hati hadir tanpa dibayar biaya masing-masing. Walaupun kehujanan namun ada rasa bangga menanti perubahan dari beliau insya Allah jika presiden. Jadi dia hati yang menggerakkan datang untuk menyambut Anies Baswedan begitu. Bukan dibayar seperti abang becak ini dibayar lalu kemudian diambil sembakonya lalu datang kepada Anies menyambut kedatangan Anies Baswedan begitu kan. Jadi itulah kalau dibayar begitu kan, kalau tidak ikhlas ya sia-sia aja begitu. Lebih baik ya relawan-relawan Ganjar ya nggak usah lah untuk promosikan Ganjar, kira-kira seperti itu kalau hanya bayar begitu kan. Sempat bersih tegang dengan anggota PDIP dulu, uangnya dari mana? Ganjar uangnya dapat dari mana? Relawan-relawannya bilang-bilangnya begitu gitu kan. Ini Medan ini bukan kaleng-kaleng. Siapa yang buat gaduh di penyambutan kepala negara Anies Baswedan di tanah Melayu Delhi, retak ginjalnya buku buat. Wow, sangat luar biasa sekali ya antusiasnya begitu kan, dan semangatnya Medan saya mengapresiasi sekali begitu. Dan bahkan mungkin abang becak di Medan mengira relawan Anies juga sama dengan relawan Ganjar yang bagi-bagi sembako. Lumayan kan kalau dapat 2 paket. Baik banget ya, ternyata abang becak ini juga ngeprank ya Ning. Dan bahkan ini kita nggak boleh menolak rezeki bang. Kita disuruh kumpul mau dikasih sembako ya kita hadiri. Selepas itu kita ke Istana Maimun mau lihat Pak Anies, kata Ucok penarik betor asal Jalan Karya itu. Udah pada cerdas sekarang. Kau kasih ya, aku terimalah rezeki ini, tapi asal kau tahu, bukan Ganjar yang aku suka, tapi Bang Anies lah yang kami dambakan. Setidaknya Ganjar juga melibatkan diri dalam menyambut Bang Anies di Medan, cuma hanya sebagai pemberi nasi kotak. Kasihan deh lo Ganjaris. Mantap kali ini pantunnya. Semakin tahu semakin cerdas pemilih kita, ambil sembakonya, pilih Anies. Mantap. Waduh, kasihan sponsor Ganjar di Medan. Berarti tukang becaknya cerdas, di mana-mana ada ruang, dimanapun dengan siapapun dia bisa datang. Ini tanpa dibayar untuk menyambut Anies Baswedan begitu kan. Sedangkan yang dibayar itu sedikit yang hadir. Apalagi sekelas beberapa orang yang dari tukang becak begitu kan. Ini memang agak lain tukang becak di Medan. Pendukungnya si Ganjar yang hidup di Medan. Cuma dana orang ini yang memang banyak makanya kalau ngadain acara selalu ngasih sembako. Relawan Ganjar Medan lupa kalau tak becak Medan bahasanya lebih jago daripada anggota DPR.
Mulai cerdas mereka ambil sembakonya dan mereka datang ke acara penyambutan Anies tanpa mengharapkan apapun. Walaupun ada acara bagi-bagi sembako yang mereka harapkan adalah perubahan. Wow, sangat menarik sekali ya kalau kita melihat komentar-komentar netizen ini memberikan apresiasi yang sebanyak-banyaknya kepada warga Medan begitu kan. Tetapi mari lihat dulu bagaimana beritanya seperti ini yang cukup menarik dan saya tertawa begitu, seperti ini. Ini yang cukup tertawa begitu kan. Usai dapat sembako di acara relawan Ganjar, puluhan abang becak di Medan antusias jumpai Anies. Insya Allah Anies Presiden 2024. Dikutip dari Demokrasi ini, puluhan abang becak memakai kaos bergambar Ganjar Pranowo terlihat ikut meramaikan kedatangan Anies di Istana Maimun di Medan. Usut punya usut, ternyata abang becak tersebut baru saja menghadiri acara di lapangan sepak bola Asrama Widuri, Medan Amplas, Kota Medan. Bahkan acara yang diselenggarakan oleh Ganjar Millennial Center GMC Sumatera Utara itu juga membagikan sembako pada hari Jumat 4 November 2022. Kita nggak boleh menolak rezeki bang. Tadi disuruh kumpul mau dikasih sembako. Ya kita hadiri. Selepas itu kita ke Istana Maimun mau lihat Pak Anies, kata Ucok, penarik betor asal Jalan Raya itu. Ternyata kawan-kawan juga punya niat yang sama. Jadilah kami ramai-ramai kemari untuk lanjut Ucok. Pak Anies itu betul-betul bisa membereskan permasalahan di Jakarta. Kita kasih kesempatan untuk menangani NKRI ini. Bang, insya Allah Anies Presiden 2024. Pungkas ayah 4 anak itu ditanya mengenai sosok Anies Baswedan. Menurut pantauan di lapangan, warga Medan tumpah ruah membanjiri jalanan mulai dari Masjid Raya hingga Istana Maimun. Sementara itu, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan mengaku merasa nyaman datang ke kota Medan. Ia pun mengungkapkan bahwa kota Medan ibarat kampung halamannya sendiri. Tadi pagi tiba di Medan rasanya seperti tiba di kampung halaman sendiri. Rasanya seperti ke tanah yang sering sujud sehari-hari, ujar Anies saat silaturahmi bersama di hotel di Medan di Madani, Jalan Sisingamaraja, Kota Medan Jumat. Anies tak menyangka ribuan masyarakat menyambutnya saat tiba di Bandara Kuala Namo di Deli Serdang hingga di Masjid Raya Kota Medan. Insya Allah itu menggambarkan ikatan hati, ikatan cinta kepada Allah, ungkap Anies. Dalam kesempatan itu, para ulama membekali Anies dengan 3 nasihat, di antara diminta untuk selalu bersyukur. Kemudian Anies diminta untuk tidak takut pada siapapun kecuali Allah dan tidak menguntungkan Kemudian Anies untuk tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah dan tidak menguntungkan segala urusan kepada siapapun kecuali Allah. Nasihat itu akan saya ingat dan akan saya jadikan bekal. Apalagi tadi ayat Al-Quran tentang syukur atas nikmat itu dibacakan. Wow, sangat luar biasa sekali ya. Jadi abang becak ini ya karena dapat sembako dari relawan Anies, terus kemudian dia datang ke acaranya menyambut kedatangan Anies Baswedan juga begitu kan. Jadi artinya bahwa apa yang dilakukan oleh abang becak ini sangat cerdas dan luar biasa begitu kan. Walaupun seberapa orang yang pakai kaos Ganjar ini, relawan ini, karena diberikan ini beras ini, ditunjukkan semua ini. Jadi setelah itu datang ke menyambut kedatangan Anies Baswedan. Sangat cerdas sekali kalau menurut saya begitu kan. Ambil sembakonya, kita dukung Anies Baswedan. Kira-kira seperti itu. Ini padahal ini sudah dibayar begitu kan. Datang ya mungkin sedikit ya yang kita dapatkan, tetapi yang menggerakkan hati inilah yang luar biasa. Seperti penyambutan Anies Baswedan, antusias sekali orang-orang Medan ini. Jadi kalau saya pribadi melihat bahwa tidak hanya sekali relawan Ganjar seperti ini yang mengaku begitu kan. Dan bahkan dalam komentar lain disebutkan seperti ini. Jadi analisa saya seperti ini, kalau itu memang benar terjadi ya wallahu a'lam, apakah semuanya akan diukur dengan adanya uang begitu kan. Kalau seperti ini contoh dulu
banyak ya dikit-dikit uang begitu kan, dan bahkan relawan-relawan Ganjar ditanyakan dari mana dapat uang Ganjar ini kan banyak begitu kan, kira-kira seperti itu. Ini pasti belum kampanye loh. Tetapi ya perlu diingat bahwa kalau hal seperti ini menurut saya pribadi, orang-orang yang sering ngasih uang tanpa hati yang menggerakkan, ya sudah jangan dipilih. Menurut saya pribadi jangan seperti itu begitu kan. Karena ini adalah demokrasi. Yang namanya demokrasi adalah jangan disampai dengan dicederai dengan berbagai hal, seperti money politik, kampanye hitam dan sebagainya, identitas politik atau politik identitas dan sebagainya begitu kan. Tahu-taunya relawan Ganjar memberikan sembako ke Abang Becak. Sangat luar biasa. Sangat luar biasa kan ya. Jadi apa yang selama ini dituduhkan kepada Anies Baswedan, saya belum pernah menemukan bahwa Anies Baswedan memberikan uang kepada relawan-relawannya untuk bergabung atau menyambut kedatangan Anies Baswedan. Belum ada. Tetapi baru kali ini Ganjar, relawan-relawan Ganjar datang, Abang Becak diberikan uang, diberikan sembako, lalu kemudian dia datang ke menyambut kedatangan Anies Baswedan begitu. Sangat luar biasa sekali begitu, cerdas menurut saya. Ambil sembakonya, pilihlah Anies Baswedan begitu, kira-kira seperti itu. Mantap, rakyat cerdas itu memanfaatkan partai licik untuk mencari suara rakyat. Jangan sampai ketipu lagi. Ya 10 tahun kita begitu, kira-kira seperti itu. Cerdas juga, ambil uang atau amplopnya atau sembakonya, pilih mah yang sesuai hati. Ini sangat menarik sekali begitu kan. Abang Betor cerdas, dikasih ya diterima, tapi kalau pilihan presiden sesuai hati nurani dan akal sehat, ya nggak apa-apa. Kalau dikasih ya terima aja, namanya rezeki kan, bilangnya begitu Ucok ini. Setidaknya rakyat sudah lebih pintar untuk meladeni partainya Wong Cilik. Sudah saatnya rakyat beri pelajaran buat politikus busuk. Kalau yang amanah bolehlah tetaplah dipilih. Ini yang menjadi catatan penting kepada demokrasi kita begitu kan. Sangat menarik begitu. Semua juga ngeprank yang belum tentu saat hari H pilih dia. Kesimpulan berita ini, Abang Becak di Medan aja cerdas-cerdas, ambil sembakonya tapi pilihlah Anies. Kayaknya yang lain juga ya. Ini cerdas sangat luar biasa Abang Becak. Masa seorang Abang Becak bisa secerdas ini? Apalagi para cebong-cebong dan buzzer-buzzer ini, di mana otaknya? Kira-kira seperti itu kalau saya tambahkan analisanya begitu kan. Wah mantap, ambil rezekinya, pilih Pak Anies. Mosok suara rakyat cuma dihargai sembako dan kaos. Relawan Anies memang cerdas, ambil sembakonya, pilihlah Anies Baswedan. Anjay, ngeri amat jadinya. Haha, balik kanan, gerak dan harus gitu kalau ada yang gratisan, jangan ditolak walaupun cinta sama yang lain. Bangun-bangun Mbak, ini udah tahun 2022, bentar lagi 2023, tidur dan di tahun 2010 sampai sekarang kok belum bangun, masih mimpi aja. Jadi kesimpulan saya yang saya katakan tadi, bahwa demokrasi ini akan gagal ketika is violent, ketika ada politik yang dimainkan. Ya seperti ini ya, memberikan money politik, kambing hitam, kampanye hitam dan sebagainya. Inilah yang kemudian demokrasi menjadi gagal. Tetapi kalau melihat dari Anies Baswedan saat pidatonya, bangsa ini harus ada perubahan. Ini sudah jelas bahwa di tangan Anies Indonesia akan jadi perubahan yang luar biasa untuk masa depan Indonesia. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.